Persoalan pengurangan emisi karbon bisa kita lakukan, di saat yang sama pengurangan jumlah kendaraan pribadi bisa dikerjakan. Itu sebabnya kita mendorongnya pada kendaraan umum berbasis listrik. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 Hukum Lingkungan kelas A akan menjelaskan efektivitas kendaraan listrik dalam rangka penekanan polusi udara di Kota Jakarta. Yang kita angkat pada video kali ini adalah bagaimana penggunaan Transjakarta terhadap penekanan polusi yang ada di Jakarta. Oleh karena itu, kami mencoba mencari dan mencoba mendokumentasikan beberapa efektifnya penggunaan Transjakarta dalam kegiatan sehari-hari warga daerah khusus Jakarta. Sesuai Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 74 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2018 tentang integrasi angkutan pengumpan ke dalam sistem bus rapid transit. Bahwa untuk mengatur penggunaan bus listrik guna mewujudkan kualitas udara yang bersih di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Menurut Pasal 1 Angka 19, definisi bus listrik yaitu adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang digerakkan dengan motor listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 kg. Jakarta juga memiliki target untuk mencapai net zero emission di tahun 2050. Untuk itu, Jakarta berusaha memulai sustainable mobility melalui pengintegrasian sistem transportasi dan transformasi yang efisien untuk bisa mengakomodasi jutaan perjalanan setiap harinya. Elektrivitas dalam sistem transportasi disampaikan Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan dan Humas PT Transportasi Jakarta, Angelina Beatrice mengatakan telah diamanatkan dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2021. Ini juga sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau Battery Electric Vehicle untuk transportasi jalan. Bus listrik Transjakarta tercatat menjadi armada berbasis listrik pertama yang hadir di Indonesia, khususnya pada kota Jakarta. 30 bus listrik resmi digunakan untuk rute Transjakarta mulai Selasa 8 Maret 2022 sebagai upaya mempercepat transisi menuju net zero emissions. Sekaligus wujud implementasi dari Pergub Nomor 90 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah yang Berketahanan Iklim. Sebagai BUMD yang bergerak di sektor transportasi, tentunya Transjakarta berperan penting dalam menghadirkan armada bus listrik dalam TJ sehingga implementasi bus listrik sudah bisa berjalan. Besarnya jumlah armada listrik dapat mendorong roda produksi kendaraan listrik domestik maupun komponen-komponennya, sehingga dapat mendukung terbentuknya ekosistem kendaraan listrik nasional ke depannya. Insentif kendaraan listrik dinilai belum efektif menekan polusi dan kemacetan. Menurut Joko, insentif kendaraan listrik senilai 12 triliun untuk motor dan mobil tahun 2023 sampai 2024 seharusnya bisa dialihkan untuk memfasilitasi pengadaan transportasi umum bus listrik di Jabodetabek. Kemudian, seiring komitmen pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut, PT Transportasi Jakarta menghadirkan armada berbasis listrik sebagai bis.
Ini ditujukan guna mengurangi emisi karbon di sekitar transportasi dan mengurangi polusi udara untuk menjadi kota berketahanan iklim yang sejalan dengan Intergovernmental Panel on Climate Change Report, di mana pemerintah Provinsi DKI Jakarta berusaha mengurangi emisi gas rumah kaca sebanyak 50% pada tahun 2030. Saat ini, Jakarta baru mencapai 26% pengurangannya. Rencananya, semua armada Transjakarta akan berganti armada bus baru yang berbasis emisi pada tahun 2025. Kedepannya, semua armada akan beralih menjadi bus listrik secara bertahap. Mari menjadi saksi perubahan besar pada layanan transportasi berbasis listrik imbuhnya. Sebagai informasi, armada bus listrik Transjakarta memiliki kapasitas baterai sebesar 324 kWh dengan jarak tempuh mencapai 250 km atau dengan jam operasi yaitu 17 jam operasi. Satu unit armada memiliki proses pengisian daya dengan waktu yang sangat cepat, yakni hanya 1,5 jam untuk mencapai 100%. Menurut Perpres RI nomor 79 tahun 2023, perubahan atas Perpres RI nomor 55 tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau battery electric vehicle untuk transportasi jalan yang terdapat di pasal 19. Pencemaran udara sendiri sebetulnya dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang pencemaran udara sebagaimana yang diatur di pasal 1 dalam peraturan pemerintah ini. Selanjutnya, apakah dengan keberadaan bus listrik Transjakarta dapat menekan polusi yang terjadi di kota Jakarta dan dapat mewujudkan net zero emission? Berdasarkan data 2021 yang kami temukan, rata-rata Air Quality Index di Jakarta yang dihitung berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah kita uji dengan menggunakan metode algoritma C.45 untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikan data kualitas udara DKI Jakarta. Berdasarkan data yang diambil dari website Jakarta Open Data, data tersebut menggunakan 6 parameter pengukuran kualitas udara yaitu PM10, PM25, SOZ, CO, O3, NOZ, dan kategori. Hasil dari penerapan algoritma C.45 data mining untuk klasifikasi kualitas udara di DKI Jakarta didapatkan bahwa kualitas udara dikategorikan menjadi 3 macam, yaitu sedang, baik, dan tidak sehat dengan rasio yang berbeda-beda setiap harinya. Setelah dilakukan klasifikasi, maka dapat disimpulkan kualitas udara yang dianalisis pada bulan Januari sampai pada bulan Desember 2021 masuk ke dalam kategori sedang, di mana tingkat kualitas udara masih dapat diterima untuk kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan. Sekian video yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.